Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Fahayyakumullah wa bayyakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di al-mu'rabu wal mabni. Ya. Iya benar ya, al-mu'rabu wal mabni. Nah, di sini kita langsung disodorkan baitnya muallif ataupun baitnya musannif, yakni al-Imam Ibnu Malik. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun li shabahin min al-hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun li shabahin min al-hurufi mudni. Kira-kira bahasa Indonesianya, dan isim itu ada sebahagiannya yang mu'rab dan ada sebahagiannya yang mabni. Ya, kira-kira begitulah bahasa Indonesianya ya. Jadi isim itu ada sebahagiannya yang mu'rab dan ada pula sebahagiannya yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni, karena keserupaannya si isim tersebut dengan huruf ya. Karena keserupaannya yang begitu dekat dengan huruf. Ya, karena keserupaannya isim tersebut karena keserupaan yang begitu karena keserupaannya yang isim itu begitu dekat dengan huruf. Gimana nerjemahinnya ini? Pokoknya karena keserupaannya yang begitu dekat dengan huruf. Ya, kira-kira demikian. Itulah kira-kira makna dari bait Ibnu Malik. Jadi wal ismu, saya ulang sekali lagi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu, kata Syekh ya, kata Imam Ibnu Malik, isim itu ada sebahagiannya yang mu'rab dan ada sebahagiannya yang mabni. Nah, yang mabni ini ya, kenapa bisa mabni? Dikarenakan miripnya ya, dikarenakan sangat miripnya dia ataupun dikarenakan mirip begitu dekatnya kemiripan dia dengan huruf. Kemudian kata syarih, yushiru ila annal ism yanqasimu ila qismain. Di sini Imam Ibnu Malik mengisyaratkan ya, di dalam bait ini Imam Ibnu Malik ya, kata syarih ini, Imam Ibnu Malik mengisyaratkan bahwa isim itu terbagi kepada dua bahagian. Ahaduhuma al-mu'rab wa huwa ma salima min syabahil harf. Min syabahil hurufi. Iya benar. Yang pertama, ya, karena kita bilang tadi isim itu terbagi kepada dua, ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian isim mu'rab namanya. Dan isim mu'rab ini ataupun bahagian yang pertama ini adalah bahagian yang selamat dari keserupaannya dengan huruf. Sementara bahagian yang kedua, watsani al-mabniyu, ya ini isim mabni namanya. Wa huwa ma asbahal huruf. Dan isim mabni ini adalah isim yang menyerupai huruf. Sementara definisi hakikat daripada al-mu'rab adalah al-lafdhu alladhi yataghayyar akhiruhu bitaghayyuri awamil. Sementara al-mabni ya, secara hakikatnya ataupun secara istilah definisinya adalah al-lafdhu alladhi la yataghayyar akhiruhu bitaghayyuril awamil. Ya, itulah definisi daripada al-mu'rab dan al-mabni. Ya, tapi kita sudah sama-sama tahu lah ya apa itu al-mu'rab dan al-mabni. Intinya mu'rab adalah kalimah yang punya hukum i'rab dan al-mabni adalah kalimah yang punya hukum bina. Yaitu kesimpulannya. Nah, maka kata syarih di sini, al-mu'rab itu adalah ma salima min syabahil hurufi. Ya. Yaitu kalimah-kalimah yang selamat dari keserupaannya dengan huruf, sementara mabni itu adalah ma asbahal hurufa. Ya, kalimah yang menyerupai huruf-huruf. Wa huwal ma'na biqaulihi li syabahin minal hurufi mudni, dan inilah makna dari ucapan Imam Ibnu Malik karena keserupaannya yang begitu dekat dengan huruf. Itulah makna dari ucapan Ibnu Malik. Ya, ini apa? Ma asbahal huruf, sesuatu yang menyerupai huruf. Itulah makna ucapan dari Imam Ibnu Malik, yaitu yang dia mengatakan li syabahin minal hurufi mudni, ya karena keserupaannya yang begitu dekat dengan huruf. Ai li syabahin muqarribin, ya li syabahin muqarribin minal hurufi,
Ya, maksudnya karena keserupaannya yang begitu dekat dengan huruf. Fi'latul bina'i munhasiratun indal musannif. Kok fi'latun ya? Fi'latul bina'i munhasiratun indal musannif rahimahullahu ta'ala fi syabahil hurufi. Kok fi'lah ya? Fi'latul bina. Ya ini enaknya ya. Tapi nggak tahu saya ini salah cetak atau memang saya yang nggak paham ya. Tapi bagi saya ini tepatnya jika ini dikatakan illatul bina, penyebab binanya. Oh, fa'illatul bina. Masya Allah ya, benar-benar ini huruf fa ya. Iya benar-benar. Ya, jadi fa'ul tidak ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Fa'illatul bina, ya Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi bukan fi'latul ya. Saya bacanya kok fi'latul bina. Ya, benar, fa'illatul bina. Ya, kenapa seharusnya ini illah ya, sebab binanya. Fa'illatul bina munhasiratun indal musannif rahimahullahu ta'ala fi syabahil harfi. Maka kata syarih, maka penyebab binanya ya, maka alasan binanya itu eksklusif pada keserupaannya dengan huruf menurut Imam Ibnu Malik. Ya, jadi menurut Imam Ibnu Malik ya, sebab binanya itu eksklusif pada kemiripannya dengan huruf. Terbatas pada kemiripannya dengan huruf. Munhasiratun fi syabahil harfi. Thumma nawwa al-musannif wujuh asy-syabahi fil baitaini alladaini ba'da hadzal bait. Kemudian musannif ataupun Imam Ibnu Malik pun memberikan macam-macam ataupun menjelaskan macam sisi keserupaannya. Macam sisi keserupaannya, artinya apa? Sisi keserupaannya itu dengan huruf itu ada macam-macamnya. Yang terdapat pada dua bait berikutnya setelah bait ini. Ya, yang terdapat pada dua bait berikutnya setelah bait yang kita bacakan tadi. Nah, demikian. Tapi masalah penyebab kenapa dia itu bina, masalah illah kenapa isim itu bisa mabni, itu hanya sebatas dikarenakan miripnya dia dengan huruf. Hanya saja tentang kemiripannya dengan huruf ini terbagi lagi kepada beberapa macam. Dan pembahagian macam-macamnya tersebut itu penjelasannya terdapat pada dua bait berikutnya yang terdapat setelah bait ini. Wa hadza qaribun min madhhabi Abi Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi ini an-nahwi ya. Seorang yang memang ahli di dalam bidang nahwu. Dan ini sepandangan dengan pandangan Abu Ali Al-Farisi ya. Jadi berdekatan dengan pandangan Abu Ali Al-Farisi. Maksudnya penjelasan Ibnu Malik ini ya, berdekatan ataupun bersampingan ya, bersesuaian dengan pandangan Abu Ali Al-Farisi. Haitsu ja'ala al-bina munhasiran fi syabahil harfi. Di mana dia menjadikan penyebab binanya Pak isim itu, penyebab mabninya isim itu hanya sebatas karena miripnya dia dengan huruf. Au ma tadammana ma'nahu. Atau atau yang sekandung dengan maknanya. Wa qad nassa Sibawayh rahimahullah ala anna illatal bina kulluha tarji'u ila syabhil harf. Bahkan Imam Sibawayh membuat sebuah nas, membuat sebuah statement, ya, ataupun berstatement. Jadi bahkan Imam Sibawayh itu berstatement bahwa illah binanya isim ataupun penyebab binanya isim seluruhnya itu dikarenakan miripnya dia dengan harf. Ya, tarji'u ila syabhil harfi. Pasti merujuk kepada miripnya dia dengan harf. Wa mimman dzakarahu Ibnu Abi Rabi', dan juga termasuk yang mengutarakan hal yang senada adalah Abu Ar-Rabi'. Ya, demikian. Itulah kata mereka. Amma ana,
Adapun saya, kata Syekh Utsaimin ya, bukan saya maksudnya, bukan saya di sini. Ya, kata Syekh Utsaimin, amma ana ya, walastu bin nahwi katanya. Ya, dan aku bukan ahli nahwu gitu ya. Adapun aku dan aku bukan ahli nahwu, maka kata beliau, illatul bina fil ismi as-sama'i min kalamil arabi. Ya, kata beliau begitu ya. Jadi adapun penyebab binanya isim itu ya murni hanya karena simai. Kalau kata Ibnu Utsaimin, walastu nahwi kata dia, tapi aku bukan ahli nahwu ya katanya kan. Baik, demikian. Tapi kata beliau, ya, penyebab binanya isim itu murni karena simai ala kalamil arab. Tapi kata Imam Sibawayh ya, tarji ila syabahil harf. Jadi isim itu bisa mabni ya, ataupun penyebab isim itu berhukum bina dikarenakan mirip kemiripannya dengan haraf, dikarenakan adanya keserupaan dia yang begitu dekat dengan haraf. Nah begitu, pasti kembali ke situ, tarji ila syabahil haraf. Ini statementnya ataupun nasnya Imam Sibawayh. Dari sisi apa di kemiripan dengan? Nah ini tidak diterangkan, makanya kan sini ya, adapun wujuhnya sisinya ya kan, wujuhus syibah fil baitainil ladaini ba'da hadzal bait, yaitu terdapat di dalam 2 bait berikutnya. Jadi sisi kemiripannya ya. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan saya ingin menerangkan, berarti faedah yang bisa kita petik dari penjelasan ini ya, karena di sini tidak disebutkan secara spesifik oleh syarih, di mana isim itu aslinya adalah mu'rab. Sementara mabni itu sifatnya cabang. Ya, berarti isim itu aslinya adalah mu'rab. Dari mana kita bisa bilang demikian? Sebab di sini Imam Ibnu Malik justru memberikan keterangan kenapa dia bisa mabni. Yang dia katakan li syabahin minal hurufi mudni. Sementara mu'rab dia nggak beri keterangan kenapa bisa mu'rab, karena itu aslinya. Ya, maka nggak perlu keterangan kan gitu ya. Sebab asli, ya kenapa bisa gitu? Ya nggak perlu keterangan kan gitu. Sebab itu aslinya. Nah, demikian. Ya, adapun yang perlu kita terangkan adalah yang dia keluar dari asli ataupun yang sifatnya cabang. Nah, itulah perlu kita terangkan kenapa dia bisa mabni. Ya, ini menunjukkan bahwasannya asli isim itu adalah mu'rab, sementara yang mabni itu sifatnya cabang. Nah, oleh karena itulah di sini Imam Ibnu Malik menerangkan kenapa dia bisa mabni. Nah, alasan mabninya isim itu menurut Imam Ibnu Malik dikarenakan keserupaannya yang begitu dekat dengan harf. Dan sisi keserupaannya nanti akan kita terangkan. Nah, demikian. Jelas sampai di sini? Ayo ikhwah, ada pertanyaan tentang bait ini? Hah? Dekat, muqarrib, li syabahin muqarribin. Ya, karena kemiripan yang dekat dengan harf. Li syabahin muqarribin minal hurufi. Ya. Kalau kita bahasanya dengan ya, muqarrib bil hurufi, tapi bahasa Arab tidak demikian ya. Bahasa Arab itu muqarrib minal hurufi, pakai min. Ya, inilah yang saya bilang bahasa itu ya, maksudnya bahasa yang ada di dunia ini ya, dari sekian banyaknya bahasa itu sebenarnya identik, tapi punya keunikan masing-masing di mana tatanan bahasanya belum tentu sama. Kalau orang Arab mungkin pakai dari, orang Indonesia belum tentu pakai dari. Kalau orang Barat mungkin pakai dengan, orang Indonesia mungkin belum nggak perlu dengannya. Kan begitu. Kalau orang Barat butuh apa? Off, ya, maksudnya bukan yang F-nya 2, off. Orang Indonesia nggak butuh off. Apa itu off kalau di Indonesia kan? Hah? Bukan. Itu yang F-nya 2, ini yang F-nya 1, off. Hah? Off itu dari? Iya, kalau di Indonesia kan? Kopi, Hah? kopi. Iya, seperti itu ya, secangkir kopi. Nah, bahasa Indonesia nggak butuh off di situ. Langsung aja secangkir kopi kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi apa namanya itu ya? Identik ya, identik. Bahasa itu identik sebenarnya, hanya saja punya tatanan bahasa masing-masing. Oleh karena itu antum jangan terlalu heran, loh, ini kenapa diartikan dengan gitu. Itu dengan karena memang bahasa Indonesia begitu. Adapun bahasa Arab, qorib itu pasangannya min, ba'id itu pasangannya an, kan gitu. Seperti yang kita tahu. Itu masalah kebiasaan dari sebuah tatanan bahasa. Nah, ini juga antum harus pelajari ya, permasalahan seperti ini yang terdapat di dalam ilmu bayan, badi dan balaghah, wallahu a'lam. Baik.
Ada pertanyaan lain? Hah? Di firman Allah yuqarribun ila. Oh, itu kan bukan masalah dekat dengan. Ya kan, itu kan mendekatkan diri kepada Allah ya, itu lain lagi ya. Maksudnya misalkan tapi sebenarnya kita artikan dari pun sebenarnya nggak ini ya, nggak aneh juga. Muqarrib dari huruf, ya dekat dari huruf ya, sebenarnya nggak salah juga kan. Malah justru dekat dengan huruf yang nyalah kayaknya. Kalau antum cermati secara saksama ya, dekat dengan huruf. Misalkan kita bilang begini, oh tapi nggak juga sih. Kayaknya udah terbiasa juga. Rumah saya dekat dengan masjid. Seharusnya kan rumah saya dekat dari masjid gitu ya. Yang benar sebenarnya gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya mana yang benar di antara bahasa Indonesia. Cuma kita ngomongnya dekat dengan masjid. Ya, tapi juga kadang-kadang kita bilang rumah saya dekat dari masjid. Ya, kadang begitu juga. Kadang-kadang rumah saya dekat dengan masjid ya. Kadang dekat sama masjid. Ya sama lagi ya, benar ya. Jadi kayaknya ini masalahnya. Saya pikir bahasa Indonesia yang perlu dibikinkan kaidahnya gitu. Ya wallah a'lam. Hah? Enggak dipakai pun bisa ya dekat. Oh iya benar ya, dekat masjid. Oh iya, enggak pakai sama sekali, enggak pakai kata sambung pun bisa. Dekat masjid. Iya. Rumah saya dekat masjid. Ya benar juga, Masya Allah. Iya ya benar. Ya ini enggak tahu lah, itu permasalahan tatanan bahasa lah ya. Intinya kebiasaan dari sebuah pengguna bahasanya, dari si pengguna bahasanya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini dia untuk sisinya, wujuhnya ataupun apa tadi kita bilang? Ya sisi ya, untuk bilang sisi ya. Nah sisinya adalah kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Seperti asyabahil wad'i. Ya, asyabahil wad'i ini adalah salah satu nama dari sisi syabah tersebut. Ya, dari sisi keserupaan tersebut. Yes. Sisi yang pertama adalah sisi asyabahil wad'i. Ya, kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana. Nah, asyabahil wad'i ataupun sisi yang pertama ini itu contohnya terdapat pada dua isim yang ada pada kalimah ji'tana. Ya, yang ada pada kalimah ji'tana. Mana di situ? Dua isim yang terdapat pada kalimat ji'tana. Iya, ta dengan na. Ya. Iya, ta'ul fa'il wa na al-fa'il. Ya. Ya, yang satu dhamir raf'in, yang satu dhamir nasbin. Ya, jadi dan dua-duanya kita tahu adalah isim kan gitu. Nah, jadi fi ismai ji'tana. Nah, ini namanya asyabahul wad'i. Nah, sisi keserupaan si dua isim ini, ya, sisi keserupaan si dua isim ini dengan huruf adalah asyabahul wad'i. Nanti akan diterangkan oleh Syari apa itu asyabahul wad'i, karena nggak mungkin nggak diterangin ya kayaknya. Wal ma'nawi, adapun yang kedua al ma'nawi, maksudnya asyabahul ma'nawi. Ya, sisi sisi kemiripannya itu yang diistilahkan dengan asyabahul ma'nawi. Kalau tadi asyabahul wad'i, nah ini sisinya sisi asyabahul ma'nawi yang terdapat pada kalimah mata dan kalimah huna, di mana alasan mata dan huna itu mabni adalah dikarenakan kemiripannya dengan huruf, dan sisi kemiripannya adalah al-ma'nawi. Kalau ta'ul fa'il sama na al-fa'il tadi yang ada di kalimah ji'tana, itu sisi kemiripannya dengan huruf adalah asyabahul wad'i. Sementara yang ada di mata dan huna itu sisi kemiripannya adalah asyabahul ma'nawi. Ya, nanti akan juga diterangkan oleh Syari sepertinya apa itu makna dari asyabahul ma'nawi. Kemudian yang ketiga, wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Ya, sisi kemiripan dengan huruf yang ketiga adalah niyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Yakni gantian dari fi'il, ya, pengganti fi'il yang tidak memiliki i'rab. Gantian fi'il yang tidak memiliki i'rab. Ya, bila ta'atsurin, yang nggak punya bekas, ya, maksudnya nggak bisa dimakmulin gitu ya. Ya. Bukan nggak punya pengaruh, nggak bisa dipengaruhi. Iya. Karena dia nggak punya i'rab, makanya nggak bisa dipengaruhi. Ya, bila ta'atsurin. Wakania, ya, karena kan ini kan kita cerita tentang bina ya. Cerita tentang mabni. Jadi wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Pengganti fi'il, ya, yang menggantikan fi'il. Tapi dia isim ini.
Ya, ini yang kita kenal dengan isim fi'il tadi ya di pelajaran jurumiyah tadi, isim fi'il. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin, yaitu pengganti fi'il yang tidak memiliki i'rab. Wakaf, kemudian yang keempat ya. Sisi yang keempat, ya, sisi keserupaannya dengan huruf yang keempat, iftiqarin usila, kemiskinan, ya, kemiskinan yang pasti, ya, kemiskinan yang lazim, kemiskinan yang mesti gitu ya. Iya, usila. Atau pada dasarnya memang dia itu miskin, ya, fakir gitu. Wakaf tiqarin usila. Nah, inilah sisi kemiripannya dengan huruf. Sisi kemiripan yang pertama asyabahul wad'i, sisi kemiripan yang kedua asyabahul ma'nawi, sisi kemiripan yang ketiga asyabahun niyabi, ataupun sifatnya dia itu menggantikan, ya, menggantikan fiil, ya, di mana dia menggantikan fiil bila ta'atsurin, tanpa ada bekas, ya, tanpa ada i'rab gitu ya, begitu. Baik, wakaf tiqarin, dan sisi yang keempat adalah sisi kefakirannya, sisi keiftiqarannya, usila, ya, kefakirannya yang mesti ataupun kefakirannya yang dari sononya gitu ya, usila dari sananya, fakir dari sananya dia. Nah, demikian. Dzakara fi hadainil baitaini wujuha syabahil ismi bil harfi fi arba'ati mawadhi. Di sini Imam Ibnu Malik di dalam dua bait ini Imam Ibnu Malik menyebutkan sisi keserupaan isim dengan harf. Ya, di dalam dua bait ini kata syarih, Imam Ibnu Malik menyebutkan menyebutkan sisi keserupaan isim dengan harf. Ya, fi arba'ati mawadhi. Pada 4 tempat. Ya, pada 4 tempat. Fal awal, tempat yang pertama, shibhuhu lahu fil wad'i. Shibhuhu lahu fil wad'i. Keserupaannya baginya di dalam pembuatan. Keserupaannya baginya, saya pengen tanya ke Mas apa kemarin namanya Mas? Lupa saya Mas. Amin. Hah? Amin. Oh, Mas Amin, ya Mas Amin. Shibhuhu lahu fil wad'i. Ini dhamir yang sama. Maksudnya dia yang sama atau dia yang berbeda ini? Maksudnya dia yang ada di shibuhuhu dengan dia yang ada di lahu ini, dianya entitasnya beda atau entitasnya satu? Keserupaannya dengannya, keserupaannya baginya di dalam pembuatan. Ini entitasnya sama, satu atau dua entitas yang berbeda? Ya, maksudnya dua benda yang berbeda. Ini bendanya sama atau bendanya satu ini? Shibuhuhu lahu. Ya, karena bahasa Arab ini kayak begini ya, makanya antum perlu mentelaah itu. Iya, bahasa Arab itu perlu ditelaah dia. Kalau enggak berat ya. Kalau kayak kita kan cenderung tidak menggunakan kata ganti ya. Kalau kita kan di sini begitu. Ya, dia memukul dia. Ya. Biasanya kita Muhammad memukul Ali. Ya. Jarang kita bilang dia memukul dia kan gitu. Ya. Nah di sini orang Arab sering kayak begini ya. Nah ini entitasnya satu atau dua ini? Dua. Baik. Terus yang satu kemana, yang satunya lagi kemana ini? Yang satu ke isim sama benih li syibhu fil wada'. Gimana? Yang satu kemana? Ya. Syibhul ism. Syibhul ism. Mabni li syibhi fil wada'. Berarti hak yang kedua kembali ke? Yang kedua ke syibh. Jadi syibhuhu li syibh. Kemiripannya untuk si kemiripan. Wah, masa kemiripannya untuk si kemiripan? Memang dua ini. Cuma memang dua, cuma nggak tahu kemana gitu ya? Kemiripan isim mabni itu untuk kemiripan isim mabni. Kemiripan isim mabni untuk kemiripan isim mabni. Sama aja ujung-ujungnya satu entitas gitu ya. Enggak, Ustaz. Yang hu yang pertama kembali ism. Iya, benar. Hu yang kedua Kembali ke syibh. Ya, ujung-ujungnya satu entitas. Jadi kemiripan si isim mabni untuk kemiripan si isim mabni. Ya berarti satu. Ujung-ujungnya itu juga kan gitu. Gimana tuh? Ayo ikhwah. Mas Joko, gimana Mas Joko? Tentukan Mas Joko. Ini kemana dhamirnya nih Mas Joko? Mas apa namanya? Mas Arif ya. Kemana nih Mas Arif?
Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Ini baru kena isim sama huruf. Syibhul ismi lil harf fil wada'. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini baru enak kan gitu ya. Jadi syibhul ismi, ya memang kalau berhalaqah sama orang pintar seru ya kan. Baik, ya, kebantu ya. Syibhul ismi lil harf fil wada'. Nah, demikian ikhwah. Jadi yang pertama adalah kemiripan si isim untuk si huruf di dalam pembuatannya. Ya, di dalam pembuatannya. Inilah yang kita namakan tadi apa? Asyibhul wad'i. Kemiripan di dalam pembuatan. Kemiripan di dalam peletakan. Kan begitu. Ka'ayyakuna al-isma mawdu'an ala harfin wahidin katta'i fi darabta aw ala harfaini kana fi akramna wa ila dhalika asyara biqaulihi fismai ji'tana. Ya. Ka'ayyakuna, seakan-akan isim itu dibuat ya, atas dasar satu huruf ya, seperti ta yang terdapat di dalam kalimat darabta, atau seperti atau di atas dua huruf seperti na yang terdapat di dalam kalimat akramna wa ila dzalika, di mana penjelasan ini itu tersirat di dalam pernyataan musannif fismai ji'tana. Ya, jadi penjelasan ini tersirat di dalam pernyataan musannif fismai ji'tana. Ya, fatta fi ji'tana ismun li'annahu fa'il wa huwa mabniun li'annahu ashbahal harfa fil wad'i fi kaunihi ala harfin wahid. Di mana sebab binanya sih, ya kan kita tahu bahwa tak yang ada di kalimat ji'tana itu adalah isim, ya karena dia adalah fa'il, ya, kan begitu. Karena dia adalah fa'il, maka dia adalah isim. Wa huwa mabni, dan kita tahu dia juga mabni. Maksudnya si ta itu adalah isim mabni. Kenapa? Li'annahu ashbahal harf. Kemabniannya itu, kebinaannya itu dikarenakan miripnya ataupun keserupaannya dengan harf. Karena dia menyerupai huruf. Dia menyerupai huruf dalam hal apa? Fil wad'i, di dalam pembuatan. Ya, menyerupai huruf di dalam pembuatan. Tepatnya di mana? Fi kaunihi ala harfin wahid. Ya, ini di mana dia dibuat dalam satu huruf. Dibuat dalam satu huruf. Karena huruf itu aslinya, ya huruf itu aslinya itu terdiri dari satu huruf. Jadi huruf itu aslinya terdiri dari satu huruf. Lalu bagaimana dengan huruf? Dengan yang dua huruf? Ya, atau dua huruf. Kata Syekh di sini. Di sini nggak? Oh ya, diterangin ini ya. Ya, ini dia ada diterangin. Ya, kita lanjutkan. Wa kadzalika na, begitu juga dengan na. Ya, wa kadzalika na ismun. Na itu adalah isim li'annaha maf'ulun, karena dia maf'ulun bih. Wa huwa mabniun, dan dia juga mabni li syabahihi bil harfi, karena dia menyerupai huruf. Di mana? Di sisi apa dia menyerupai huruf? Sama fil wad'i, di sisi pembuatannya. Tepatnya pada apa? Fi kaunihi ala harfain, di mana dia terdiri dari dua huruf. Ya, tepatnya di mana dia terdiri dari dua huruf. Nah, jadi pembuatan si isim ini itu sama seperti pembuatan isim. Sama seperti pembuatan harf. Karena harflah yang dibuat yang dari sononya dibuat demikian, yaitu dibuat dari satu huruf atau dibuat dari dua huruf. Nah, saat isim menyerupai seperti huruf tersebut di dalam pembuatannya, maka hukum si huruf pun diberikan kepada si isim tersebut. Yaitu apa? Kebinaannya. Ya, dimana kan kita tahu huruf itu seluruhnya mabni. Nah, maka hukum kebinaan si huruf itu diberikan kepada si isim dikarenakan si isim ini menyerupai si huruf di dalam pembuatannya. Ya, ini apa? Orang Arab membuatnya dengan satu huruf. Ya, ini ka'ayyakunal ism mawdu'an ala harfin wahidin katta'i fi darabta. Ya, di mana orang Arab membuatnya dengan satu huruf ataupun membuatnya dengan dua huruf. Dan pembuatan ini adalah pembuatan yang berlaku untuk haraf sebenarnya. Ya, untuk kalimat jenis haraf. Ya. Berarti dia pembatasan juga berarti. Ya, dari sini cuma satu sama dua yang digolongkan huruf gitu. Yang di sini kan huruf itu satu. Iya, huruf dua, itu gitu. Iya, huruf itu terbentuk dari satu huruf atau dua huruf. Iya. Berarti pembatasan. Iya, artinya huruf itu memang terbentuk dari satu huruf atau dua huruf. Kalau udah tiga berarti macam saupa apa gitu.
Nah, taib, berarti bukan huruf. Ya. Bagaimana dengan itu? Taib, pertanyaan yang bagus. Lalu bagaimana dengan saufa? Keluar dari asal. Tapi asalnya huruf itu terdiri dari satu huruf. Maksudnya, kalimah jenis harf itu terbentuk dari satu huruf ataupun dua huruf. Yang bahkan Syekh Muhammad Muhyiddin, kalau nggak salah saya, tapi saya lupa itu bacanya di mana. Atau mungkin bacanya di sini juga, tapi di apa namanya tuh? Di ta'liqnya Syekh Muhammad Muhyiddin terhadap Syarah Ibnu Aqil, atau di buku yang lain saya lupa ya. Di mana dia katakan bahkan yang terdiri dari dua huruf, yang terdiri dari dua huruf itu pun huruf yang terdiri dari dua huruf, maksudnya kalimah huruf yang terdiri dari dua huruf hija, huruf yang keduanya itu pun huruf lin katanya, maksudnya peringan ya, yang tujuannya untuk meringankan si huruf tersebut ya, demikian sampai-sampai dia jelaskan begitu. Nah, adapun kalau ada kita temui huruf itu terdiri lebih dari dua huruf ya, maka itu keluar dari asal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi aslinya huruf itu terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf. Nah, karena si isim-isim ini tadi pembuatannya itu serupa dengan si huruf, maka hukum huruf pun diberikan kepada isim, yaitu apa? Kemabanian ataupun kebinaan. Nah, jadi kebinaan itu diberikan kepada si isim. Nah, demikian. Ini alasan yang pertama. Watsani syibhul ismi lahu fil ma'na wa huwa qisman. Dan yang kedua, sisi keserupaannya si isim untuk huruf di dalam makna. Jadi keserupaan si isim untuk huruf di dalam makna. Nah, kalau tadi keserupaannya di dalam pembuatan, keserupaan si isim dengan huruf di dalam pembuatan. Nah, sekarang yang kedua, keserupaan si isim dengan huruf di dalam maknanya. Disifatkan lagi sampai isim. Apanya? Enggak lah, syibhul ismi. Ya, satu haknya ya. Iya, sahanya satu. Syibhul ismi, atau kita apa namanya? Kita dhamirkan lagi. Syibhuhu lahu. Ya, kalau kita dhamirkan lagi sama kayak di atas ya. Syibhu ya, nanti bingung lagi ya. Nah, di sini didhahirkan sama penulis ya. Iya, didhahirkan. Jawabannya di sini. Ya, benar. Sebenarnya jawabannya ada di sini ya. Jadi kalau dibaca dulu tadi udah langsung tahu sebenarnya, tapi nggak mau baca dulu ya. Tapi Mas Safa udah langsung nemu jawabannya kok. Mas Safa dari mana namanya Mas? Oh, Mas Arif ya. Baik. Jadi syibhul ismi lahu. Syibhul ismi li harfin fil ma'na. Ya, keserupaan si isim untuk huruf di dalam hal makna. Kalau tadi dalam hal pembuatan. Nah, yang ini terbagi lagi kepada dua bahagian. Wa huwa qisman, terbagi lagi pada dua bahagian. Ahaduhuma ma asbah harfan maujudan. Yang pertama adalah keserupaannya si isim ya, kepada huruf ya, keserupaan si isim kepada huruf yang huruf itu ada keberadaannya ya, huruf itu ada keberadaannya. Ini yang pertama ya. Jadi keserupaannya di dalam makna ya, keserupaannya di dalam makna dengan huruf yang mana hurufnya ada, kalimah hurufnya ada, gitu maksudnya ya. Jadi harfan maujudan, ma asbaha harfan maujudan, yang menyerupai huruf yang ada. Di mana si isim ini menyerupai si huruf yang ada ini, itu keserupaannya berada di dalam makna. Sehingga karena si isim menyerupai si huruf secara maknanya, maka hukum huruf pun diberikan kepada si isim tersebut. Sehingga isimnya pun jadi mabni. Nah, di mana kalimah hurufnya ada? Ini yang pertama, jenis yang pertama ya, dari sisi makna. Watsani, dan jenis yang kedua ataupun bahagian yang kedua, ma asbaha harfan ghaira maujudin. Ya, ini di mana dia menyerupai si huruf yang keberadaannya tidak ada. Wah, agak unik ini ya. Apa namanya ya? Muskil ya menurut saya. Ini program apa namanya? Permasalahannya iskal menurut saya. Bagi saya problem ini. Ma asbah harfan ghairu maujudin. Ya, di mana keserupaannya dengan huruf, ya, keserupaan si isim dengan huruf itu dari sisi makna, tapi si hurufnya nggak ada. Kalau yang pertama tadi si hurufnya ada, tapi kalau yang kedua ini hurufnya nggak ada. Tapi bagaimana bisa dibilang bahwa ini merupakan khas maknanya huruf gitu loh.
Ya, khas maknanya si huruf. Padahal benda hurufnya, kalimat hurufnya nggak ada. Tapi kita bilang bahwa dia tuh serupa dengan huruf dari sisi makna. Padahal kalimat hurufnya nggak pernah ada. Baik, ya kita bahas di sini. Famithalul awal. Maka untuk contoh yang pertama, maksudnya bahagian yang pertama, ma asbah harfan maujudan, yang si isim tersebut menyerupai huruf yang ada keberadaannya. Ya. Kalimahnya ada. Adalah mata. Contohnya mata, dan ini juga contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik. Ya, mata fa innaha mabniyatun. Maka mata ini adalah isim mabni. Ya. Berhukum bina. Kenapa? Lisyibhiha al-harfa. Ya, lisyibhiha al-harfa fil makna. Karena dia menyerupai huruf dari sisi makna. Kenapa kita bilang dia menyerupai huruf dari sisi makna? Fa innaha tusta'malu lil istifham. Ya, fa innaha tusta'malu lil istifham. Karena kalimat mata ini itu digunakan untuk istifham, kata tanya. Ya. Itulah kenapa si mata ini menyerupai huruf dari sisi makna. Dikarenakan mata itu kita gunakan untuk kata tanya. Contoh, mata taqumu. Kapan engkau berdiri? Wal syarat, dan juga digunakan untuk syarat. Dan digunakan untuk syarat. Jadi keserupaan isim mata ini, ya, kalimah mata ini yang sebagai isim yang dia mabni, dan sebab mabni adalah keserupaannya dengan huruf, yang keserupaannya itu dari sisi makna. Kenapa dibilang dari sisi makna? Karena dia digunakan untuk syarat. Contohnya, mata taqum akum. Kapanpun engkau berdiri, aku berdiri. Wa fil halataini hiya musyabbihatun li harfin. Yang mana dalam dua keadaan tersebut, yaitu yang digunakan untuk istifham dan yang digunakan untuk syarat itu, keduanya itu menyerupai huruf yang ada. Menyerupai huruf yang ada keberadaan kalimahnya. Li'annaha fil istifham kal hamzah. Karena ketika dia dimaknai istifham, dia serupa dengan huruf hamzah. Ya, seperti misalkan ahadza baitun. Ya, apakah ini rumah? Ahadza. Hamzah adalah harful istifham. Nah, di mana mata juga digunakan untuk istifham. Jadi secara makna dia mirip dengan huruf. Nah, karena dia menyerupai huruf secara makna, maka hukum huruf pun diberikan ke si mata, sehingga mata jadi mabni. Mafhum? Jelas ya? Baik. Itu di istifham. Sementara di syarat kain. Nah, di mana hamzah dan in ini ada kalimahnya di dalam bahasa Arab. Ya. Hamzah dan in ini ada kalimahnya di dalam bahasa Arab. Nah, ini kisem yang pertama. Kisem yang dia menyerupai huruf yang keberadaan hurufnya ada di dalam bahasa Arab. Dan keserupaannya dari sisi makna. Bukan dari sisi pembuatan, tapi dari sisi makna. Karena kalau dari sisi pembuatan kita bisa lihat, mata itu terdiri dari 3 huruf. Bukan terdiri dari 2 huruf. Maka berarti bukan dari sisi pembuatan. Namun dari sisi makna. Dan dari sisi makna ini terbagi lagi kepada 2. Ada yang hurufnya itu ada wujud kalimahnya, ada yang huruf itu tidak ada wujud kalimahnya. Nah, yang ada dari wujud kalimahnya itu dicontohkan oleh penulis kalimah mata, di mana kalimah mata itu menyerupai hamzah saat dia digunakan untuk istifham, dan menyerupai in saat dia menunjukkan syarat. Ya, di mana in itu kan syarat. Kan begitu ya? In adalah syarat. Nah, mata juga digunakan sebagai syarat. Sehingga keserupaannya dengan huruf ini dari sisi makna membuat si mata itu menjadi berhukum bina. Paham sampai di sini kira-kira? Ya, mungkin bisa jadi ini muter-muter ya. Maksudnya agak sedikit ribet ya. Kemudian contoh yang kedua, wa mithalus tsani huna, yang mana kalimah huna ini juga digunakan oleh Imam Ibnu Malik. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya ya secara nggak langsung Imam Ibnu Malik ingin menjelaskan kepada kita bahwa
asyabahul ma'nawi itu terbagi kepada dua bahagian. Saat dia berikan contoh mata dan saat dia berikan contoh huna, itu menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Malik mengisyaratkan, ya tersirat di dalamnya bahwa asyabahul ma'nawi terbagi kepada dua. Kan gitu. Nah, contoh untuk yang kedua adalah kalimah huna, fa innaha mabniyah. Maka kalimah huna ini adalah isim mabni. Ya, kalimah huna ini adalah isim mabni. Apa sebab kemabniannya? Apa sebab dia berhukum bina? Li syabahiha harfan. Karena dia menyerupai huruf. Kana yanbaghi ayyud'a. Kana yanbaghi ayyud'a falam yudha. Kana yanbaghi ayyud'a falam yudha. Jadi dia menyerupai huruf yang mana seharusnya hurufnya itu dibuat, tapi orang Arab nggak ngebuatnya. Ya ini lucunya ini. Ya, makanya saya bilang ini muskil ini. Jadi hurufnya seharusnya itu dibuat, ya, supaya jadi ini muskil ya. Makanya kadang-kadang di satu sisi saya setuju sama penjelasan Syekh Utsaimin bahwa penyebab bina itu murni simai. Wallahu alam. Ya, walau di satu sisi saya ada setuju-setujunya dengan alasan-alasan yang mereka, maksudnya ilal-ilal yang mereka sebutkan. Ya, karena memang ada judul ada judul di dalam permasalahan nahwu ini yang disebut dengan ilalun nahwiyah. Ya, jadi ilal-ilal soal nahwu kan gitu. Nah, demikian. Ya, alasan-alasan nahwu gitu deh. Kira-kira begitu. Baik, jadi intinya inilah contoh untuk qisam yang kedua, yaitu qisam yang mana dia itu menyerupai huruf tapi wujud hurufnya nggak ada. Di sini bahasanya kana yang bagi ayyudha. Seharusnya wujudnya itu ada, tapi tidak dibuat oleh orang Arab. Nggak tahu saya gimana cerita ini. Apa orang Arab lupa bikin hurufnya atau gimana gitu? Ya, maksudnya bikin kalimat hurufnya, ya, atau gimana? Atau orang Arab sudah berdosa di sini? Kenapa? Nggak memenuhi kewajiban, di mana seharusnya ada huruf di sana yang semakna dengan huna, kan gitu? Ya, huna maknanya apa? Di sini jelaskannya. Wadzalika li'anna al-isyarah. Ya, jadi makna huna di sini adalah al-isyarah, sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya. Huna termasuk isim isyarah, kan begitu. Wadzalika li'anna al-isyarah ma'nan minal ma'ani. Ya. Isyarah itu kan makna. Kan begitu. Isyarah itu adalah makna. Fa haqquha ayyudha 'alaha harfun. Maka semestinya, ya, seharusnya di sini dibuatkan huruf untuknya yang semakna dengan isyarah, yang memiliki makna isyarah, kan gitu ya. Tapi nggak ada gitu. Ya dulu 'alaiha kama wada'u lin-nafyi. Ya sebagaimana yang mereka lakukan pada ataupun yang mereka buat untuk penafian. Seperti ma. Ya, ma ini kan isim ya. Ma isim. Walin nahyi la, kan gitu. Ma bukan ya lin-nafyi, ma bukan isim ya, ma huruf lah, ma kan lin nafi ya, lin nafi ma, di mana orang Arab membikinnya, ya kan gitu. Dan nafyu ma'nan minal ma'ani, salah satu makna-makna yang ada. Isyarah salah satu makna-makna yang ada. Nafi salah satu makna-makna yang ada. Nahi salah satu makna-makna yang ada. Nah, di antara makna-makna tersebut, orang Arab ngebikinkan huruf untuk makna nafi. Orang Arab ngebikinkan huruf untuk makna nahi. Tapi orang Arab lupa, nggak tahu ya, lupa atau apa nih bilangnya, saya nggak ngerti. Orang Arab nggak ngebikin makna untuk isyarah gitu loh. Nggak ngebikin kalimat huruf yang bermakna isyarah. Tapi orang Arab ngebikin kalimat huruf yang bermakna untuk nafi. Orang Arab ngebikin kalimat huruf yang bermakna untuk nahi. Orang Arab ngebikin kalimat huruf yang bermakna untuk di atas tadi untuk syarat. Orang Arab ngebikin kalimat huruf yang bermakna untuk istifham. Tapi orang Arab lupa, atau kita bahasain apa saya nggak ngerti jadi ini, nggak ngebikin huruf untuk yang makna isyarah gitu loh. Jadi makanya saya pikir ini iskal sekali gitu, muskil sekali ya. Bingung saya di sini. Baik. Ya, terkait penjelasan ini. Nah, kemudian walid tamanni, bahkan lid tamanni, orang Arab bikinkan juga, kan gitu ya. Jadi lin nafi orang Arab bikin, lin nahi orang Arab bikin, lid tamanni orang Arab juga bikin, yaitu laita, lid taraji orang Arab juga bikin, yaitu la'alla, wa nahwi dzalik dan sebagainya. Fabuniyati asma' lisyarah, ya, maka dimabnikanlah fabuniyat asma'ul isyarati li syabahiha fil ma'na harfan muqaddaran,
Sehingga dalam hal ini kita cuma bisa bilang hurufnya itu muqaddarah. Iya, jadi hurufnya muqaddarah. Jadi dia menyerupai huruf ya dari sisi makna, tapi hurufnya muqaddarah, nggak ada. Kenapa? Orang Arab mungkin lupa ngebikinnya, atau orang Arab sedang meninggalkan kewajibannya, yaitu apa? Seharusnya dia ngebikin huruf untuk makna isyarah. Karena Hah? tajur. Ya nggak tahu ya, muqaddarnya karena apa ya? Ya nggak tahu. Pokoknya katanya dia harfan muqaddaran. Hurufnya hanya diperkirakan, bahwa di sana ada huruf yang bermakna isyarat tapi nggak ada gitu. Jadi cuma diperkirakan. Iya. Nah demikian. Ini yang kedua. Nah kemudian wasalis udah 9:30 ikhwan. Kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, ya, kalaupun saya tidak sepandangan dengan pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin terkait hal ini, atau tetap merujuk kepada ucapan mereka di mana huruf itu mabni dikarenakan ada sebabnya, dan sebabnya itu adalah dikarenakan kemiripannya dia dengan huruf, kan gitu. Nah, maunya saya yang huna ini jangan masuk ke bahagian yang kedua, yaitu dia asyibhul maknawi, ya, asyabahul maknawi. Maunya jangan masuk ke yang mari, tapi masuk ke bahagian yang keempat. Ya, tapi di sini justru Ibnu Malik memasukkannya ke bahagian yang kedua, sehingga problemnya jadi seperti ini. Ya, nah, andaikan huna ini dimasukkan ke bahagian yang keempat, saya pikir itu lebih dhabit ya. Maksudnya lebih iya benar, sisi yang keempat. Ya, andaikan huna ini dimasukkan ke sisi yang keempat, itu lebih tepat lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, dan akan saya terangkan alasan saya kenapa saya merasa huna ini cocoknya dimasukkan ke sisi yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.